relawan Pak Prabowo, kemudian juga orang-orang dekat Pak Prabowo ya. Dan nampak sekali apa yang mereka sampaikan sangat jelas bahwa mereka mendukung Pak Prabowo untuk 2 periode dalam kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia, teman-teman. Nah, yang sangat menggelitik hati saya, orang-orang dekat Pak Prabowo ini, relawan Pak Prabowo atau partai politik yang dekat dengan Pak Prabowo, ya, itu tidak berani menyebutkan atau menyampaikan bahwa Gibran akan mendampingi Pak Prabowo di periode keduanya, seperti itu. Nah, saya memahami teman-teman apa yang terjadi sebenarnya pada orang-orang dekat Pak Prabowo ini ya. Sejak Pilpres 2024 sepertinya orang-orang ini kembali ke setelan awal ya, ke setelan mereka di 2014-2019 teman-teman ya. Ada kesan mereka ini berusaha menjauh ya, berusaha meyakinkan Pak Prabowo bahwa mereka tidak perlu lagi Pak Jokowi dan tidak perlu lagi Gibran Rakabuming Raka. Karena memang mereka merasa ya tadi setelannya ke 2014-2019 ketika mereka waktu itu yakin bahwa Pak Prabowo itu bisa mengalahkan Pak Jokowi. Ya, itulah yang selalu mereka sampaikan ke Pak Prabowo. Ya, keyakinan-keyakinan mereka yang menurut saya mereka ini kan bukan berusaha untuk memenangkan Pak Prabowo, ya. Mereka ini berusaha untuk menyenangkan Pak Prabowo, untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, tidak ada upaya mereka bagaimana Pak Prabowo ini bisa menang gitu loh. Nah, apa yang terjadi di 2019 ketika Pak Prabowo mau bergabung dengan Pak Jokowi? Itu merupakan murni keputusan pribadi Pak Prabowo ya. Sikap negarawan ya, sikap satria seorang Prabowo Subianto ketika menerima tawaran dari Pak Jokowi untuk bergabung di pemerintahan. Bukan karena masukan-masukan dari orang sekitarnya, teman-teman. Kalau pada saat itu Pak Prabowo menerima masukan-masukan dari orang sekitarnya, dia pasti menolak ya. Dia pasti menolak pada saat itu untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman, artinya Pak Prabowo memang harus pure memutuskan ya dari sanubarinya agar langkah politiknya ke depan itu tidak terganjal oleh orang-orang di sekitarnya yang punya kebencian, punya sentimen negatif kepada Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa memang mereka ini ya orang-orang yang selama ini membenci Pak Jokowi ya, orang-orang yang punya spirit perlawanan kepada Pak Jokowi di 2014, di 2019 itu memang saat ini lagi ngumpul untuk membangun emosi sentimen mereka ya, bahwa mereka ini ingin Pak Prabowo itu ya terlepas dari bayang-bayang Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini memang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo. Kalau memang dia masih ingin melanjutkan kepemimpinannya, benar-benar harus mempertimbangkan ya, apakah mendengarkan orang-orang yang anti dengan Pak Jokowi atau mendengarkan orang-orang yang memang selalu membangun rekonsiliasi ya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini yang paling penting teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang ini ya tidak pernah mempertimbangkan, memikirkan bagaimana Pak Prabowo itu bisa menang. Ya, mereka hanya memikirkan bagaimana menyenangkan Pak Prabowo saja ya, dengan pujian-pujian mereka, dengan jilatan-jilatan mereka ya. Nah, ini yang mereka lakukan sekarang ini teman-teman. Nah, ini warning lah. Artinya kita ini berharap masih Pak Prabowo dan Gibran masih tetap lanjut di 2029 nih.